Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, jumpa lagi kita dalam mata kuliah Teknopreneur bersama Dr. Gatot Hari Priyoirjanto. Kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Temukan Hal yang Menyenangkan dalam Kuliah Teknopreneur. Pak Gatot mungkin bisa langsung disampaikan materi bab 3-nya. Terima kasih Bu Alin. Dalam bab 3 ini kita akan coba melihat salah satu yang perlu kita kembangkan bersama, jadi kekuatan focusing dan bagaimana kita mencapai prestasi dengan sesuatu yang fokus. Kalau kita bisa melihat, fokus adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa dari setiap orang di dalam mencapai atau mengerjakan sesuatu. Dengan fokus kita akan coba seberapa jauh kita kembangkan ketekunan kita, karena tekun ini adalah salah satu prasyarat bahwa kita ingin berhasil dalam mengembangkan Teknopreneur ini sendiri. Selain itu juga diikuti dengan rasa senang dan sayang terhadap apa yang kita kerjakan dan kita kembangkan bersama. Dengan rasa sayang dan senang ini pasti atau harapan kita, prestasi dan target besar yang Anda mimpikan atau yang kita mimpikan atau konsekuensi daripada suatu kegiatan ini atau aktivitas ini kita harapkan bisa tercapai dengan mudah dan semuanya serahkan ke atas. Ya memang Pak ya, banyak yang belum menyadari mengenai kekuatan fokus dari menyukai suatu hal untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana menemukan hal-hal yang menyenangkan dalam perkuliahan Teknopreneur ini? Jadi kalau kita lihat kembali yang bab 2 adalah bahwa kita harus melihat potensi dan peluang dan sebagainya. Sekarang kita coba masuk bagaimana kita mengimplementasikan secara sederhana. Jadi kita lihat sekeliling kita, coba apa yang menyenangkan Anda di dalam beraktivitas. Anda coba tuliskan 5 hal yang menyenangkan untuk dikerjakan yang terkait dengan 2-3 orang yang akan membantu Anda. Setelah Anda tulis, kemudian Anda buat ranking. Pilih 3 yang paling menyenangkan untuk Anda kerjakan. Oh, kira-kira saya kalau mengerjakan ini nomor 1 yang penting dan saya senang, kedua juga senang, ketiga ya juga senang. Tapi yang paling senang nomor 1. Kemudian buatlah tulisan singkat kira-kira 5 baris dari masing-masing pilihan. Kenapa dan bagaimana prospek yang akan datang, siapa sih yang membutuhkan produk atau jasa tersebut, bagaimana peluang SDM di sekitar Anda, dan bagaimana sih saya mendapatkan dana, apakah dari saudara, dari diri sendiri, atau dari orang tua, atau patungan, dan sebagainya. Dan coba renungkan analisa selama 1 hari. Dalam satu analisa 1 hari itu, Anda diskusilah dengan lingkungan Anda, ataupun juga jalan ke luar lingkungan Anda, ngobrol santai aja, kemudian lakukan sesuatu itu dengan beberapa kawan dan dengarkan masukan-masukan mereka. Dan apa yang harus Anda siapkan untuk hal-hal tersebut. Nah, hidup itu adalah pilihan. Jadi apapun juga kita harus memilih yang terbaik pada saat ini atau pada saat kita memutuskan. Dari 3 urutan yang sudah Anda lakukan, Anda pelajari, Anda kembangkan, Anda pertimbangkan, Anda diskusikan, pilih nomor 1. Putuskan nomor 1 apapun juga kegiatannya. Karena Anda harus memilih, kita harus memilih untuk melakukan sesuatu. Kemudian mimpikan atau pikirkan bagaimana mencapainya. Kalau saya ingin sesuatu, apakah saya bisa capai dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun, dan sebagainya. Seperti yang kita diskusikan pada bab 1, apa yang Anda impikan dalam 3 tahun yang akan datang. Bagaimana mencapainya, ini hanya salah satu bagaimana mencapai target-target yang Anda atau harapan-harapan yang Anda mau kembangkan. Karena itu tadi, hidup kita harus menentukan di dalam apapun juga, bahwa 1 hari, 1 jam, atau 1 kondisi kita harus menentukan terbaik daripada situasi yang ada. Dan
sambil berjalan kita sempurnakan terus-menerus untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ini yang harus kita lakukan di dalam memutuskan Anda mau melangkah kemana. Oke, baik, menarik sekali paparan yang sudah disampaikan Pak ya. Tapi apakah menurut Bapak ada tips-tips praktis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam melaksanakan pekerjaannya nantinya? Nah, kalau menurut kami, dari pengamatan kami, pengalaman kami, lakukanlah kerjaan Anda itu dengan senang. Jadi mana yang menyenangkan, coba Anda lakukan. Karena teknopreneur itu adalah kebebasan yang cukup tinggi, tapi yang terukur dan mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti dalam lingkungan yang ada. Dan lakukanlah dengan senang dan jujur. Karena urusan entrepreneur itu motivasi harus tinggi dan kita harus jujur pada lingkungan dan pada diri sendiri. Kalau kita capek harus berhenti, kalau kita harus menyelesaikan hari ini harus bilang hari ini, atau besok, jangan bilang besok tapi tidak selesai. Kemudian yang kedua, kita mempunyai pengalaman sedikit, pengetahuan sedikit, karena pengetahuan atau pengalaman atau skill itu luas sekali di dunia ini. Saran kami, kita tidak boleh pelit untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ada lingkungan atau apapun juga dalam satu komplek, kalau kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan, ceritakan ilmu yang mereka perlukan, ceritakan pengalaman Anda yang mereka perlukan, sehingga apapun juga mereka juga mendapatkan tambahan ilmu di lingkungan Anda. Dengan berbagi kita akan menjadi makin kaya. Dengan berbagi kita akan kaya teman, dan pengetahuan kita bertambah karena ada seseorang yang akan bertanya dan kemudian kita menjawab dan bisa menyambungkan mosaik yang dulunya adalah tidak tersambung, tapi dengan pertanyaan seseorang yang dari lapangan itu mosaik kita akan menyatu dan akan menjadi suatu pengetahuan yang baru atau ilmu yang baru, ataupun juga suatu hasil-hasil yang bisa kita terapkan pada jenjang berikutnya lagi. Semakin kita pandai, harus makin cerdik dan kita harus makin bijaksana. Karena bagaimanapun juga bijaksana itu adalah sesuatu yang harus kita asah dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga makin kaya ilmu, karena ilmu itu selalu dinamis dan berkembang terhadap waktu, terhadap lingkungan. Yang lebih menarik lagi di zaman sekarang, kita makin kaya jejaring dengan makin banyak teman yang merasa frekuensinya sama dengan kita, yang makin merasa tertolong dengan kita, merasa berkembang dengan bantuan kita. Itu akan banyak teman yang akan suatu saat akan menolong kita bila kita memerlukan. Ibaratnya kita menanam suatu bibit yang baik, disemaikan pada suatu tanaman, suatu tanah yang baik, dia akan tumbuh membesar dan dia akan berbuah untuk berguna untuk lingkungannya, ataupun juga untuk meneduhkan atau memberikan perlindungan pada siapa yang ada di sekitar tanaman tersebut. Akibatnya dengan makin keras kita bekerja, makin giat kita bekerja, makin rajin, tapi makin smart, kita akan bisa berbuat yang terbaik dan makin banyak menolong kawan-kawan di sekitar kita. Makin banyak kita memberi di dalam ilmu, di dalam mendorong kawan-kawan untuk menjadi lebih baik lagi, ibaratnya membukakan pintu orang lain dan memberikan peluang-peluang orang lain untuk bisa merubah nasibnya. Ini akan menyebabkan kita jadi banyak teman. Satu hal yang penting, lakukanlah dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan ngawur, dan jangan terukur. Bagaimanapun juga suatu proses ini perlu dirancang dengan baik, dipikirkan yang terbaik pada saat ini, dan kemudian jangan ditunda keputusannya. Kalau Anda menunda keputusannya, itu sering menggantung hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan sering juga menyebabkan pihak-pihak lain jadi terganggu dan sebagainya. Begitu Anda melihat suatu peluang, dan ini keputusan yang terbaik pada saat ini, putuskan.
dengan segala konsekuensinya. Dan begitu ada kesulitan jangan mundur, cari solusinya. Solusi adalah bagian daripada suatu masalah, bukan lari dari masalah, tapi harus cari solusinya, selesaikan solusinya, dan baik itu selesai 70%, 100% atau 20%, itu lebih bagus daripada Anda lari dari suatu masalah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada bagian ini, supaya Anda juga mengembangkannya dengan senang tapi terukur. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot atas paparannya. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada sesi hari ini. Namun bab 3 ini belum selesai dibahas. Nanti akan ada pertemuan berikutnya mengenai contoh-contoh yang lebih faktual dan real untuk bisa dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Baik, terima kasih atas perhatian dari mahasiswa-mahasiswi sekalian. Sampai berjumpa